Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ilahi anta maksudi waridhaqal matlubi walillahil masyariq wal maghrib fa inna ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Al-ayah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Siddiq, semester 3 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saifuddin MA dengan berjudul Metode Pendidikan Islam Perspektif Hadis. Dalam kehidupannya, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, memiliki peran sebagai pendidik yang menyampaikan dan mengajarkan risalah agama Islam yang agung. Dalam proses pengajaran tersebut, Rasulullah menggunakan alat dan media baik berupa benda maupun bukan benda yang membantunya dalam mendidik peserta didik, yang pada saat itu adalah umat Islam periode awal yang dalam istilah ilmu hadis dikenal dengan sebutan sahabat Nabi atau dengan as-sabiqunal awwalun. Hadis merupakan media yang diterapkan Nabi Muhammad SAW agar agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh umatnya. Antara lain dapat dilihat dengan melalui media perbuatan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, di mana beliau memberikan contoh langsung yang dikenal dengan istilah uswatun hasanah. Hal tersebut dapat digambarkan pada hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fatadruna mal muflis qalu al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis shalah was siyam waz zakah wa ya'ti qad syatama hada fadafa hada wa aqala mal hada wa safaqa dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqadha ma alaihi ukhida min khotoya hum faturihat alaihim thumma turiha finnar, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang dinamakan muflis, orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami ialah yang tidak punya dirham uang dan tidak pula punya harta benda. Sabda Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku datang di hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat. Dia datang pernah mencaci orang ini, menuduh mencemarkan nama baiknya, mencemarkan nama baik orang ini, memakan dan tidak menurut jalan yang halal akan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini, maka kepada orang tempat ini bersalah itu diberikan pula amal baik, dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis, sesungguhnya sebelum hutangnya lunas, maka diambil kesalahan orang itu kepada orang yang berbuat dosa tersebut, lalu dilempar kepadanya sesudah itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dari hadis tersebut, dari hadis di atas, ada 3 model orang yang bangkrut sehingga amal baiknya tidak cukup untuk menutupi keburukannya. Yang pertama, mencaci dan memfitnah. Mencaci apalagi memfitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dalam kehidupan sekarang banyak orang yang melakukan sehingga terjadi banyak konflik antara satu orang dengan orang yang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok
yang lainnya. Yang kedua yaitu memakan harta orang lain. Mencari harta merupakan suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apalagi sampai bisa membantu orang lain. Keharusan mencari harta bahkan bila perlu dengan menjelajahi berbagai penjuru bumi sebagai firman Allah. Meskipun mencari harta merupakan suatu yang diperintahkan Allah sehingga memiliki keutamaan yang sangat tinggi dan mulia, namun mencarinya tetap tidak boleh sampai menghalalkan segala cara, baik dengan menipu apalagi dengan mengambil harta orang lain. Dan yang sangat tragis adalah bila ia berusaha mendapatkan legalitas hukum untuk menghalalkan apa yang bukan miliknya, baik itu melalui notaris maupun hakim yang bisa disogok. Inilah yang oleh Rasulullah SAW dikelompokkan sebagai orang-orang yang bangkrut. Yang ketiga yaitu menganiaya dan membunuh. Sesama manusia sebenarnya kita ini bersaudara dan membuat kita harus saling menyayangi dan menghormati, bahkan saling melindungi. Bila ada pihak lain yang mengganggunya karena itu, jangan sampai seseorang menganiaya orang lain, apalagi sampai membunuhnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hadis tentang an Abi dari Jundub bin Zunadah wa Abi Abdurrahman Muadi bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbis sayyi'ata hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa fi ba'din nasah hasan sahih. Yang artinya dari Abu Darjub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, iringi kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini hasan, dan sebagian naskah hadis ini hasan sahih. Dalam hadis ini berhubungan dengan hubungan kita kepada Allah, diri sendiri dan orang lain. Setiap kita mesti akan berhubungan dengan Sang Pencipta, dan ini dapat diwujudkan dengan benar hanya dengan takwa kepadanya di setiap saat. Juga setiap kita akan berhubungan dengan diri sendiri sebagai insan yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka caranya adalah dengan mengiringi kesalahan dan dosa dengan taubat yang merupakan amalan soleh dan kebajikan yang dapat menghapus dosa kesalahan tersebut, sehingga bila seorang bertaubat maka segera mengiringinya dengan taubat yang menambah amal kebaikan yang dapat menghapusnya. Demikian juga kita tidak mungkin lepas dari masyarakat dan orang lain sekitar kita, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, maka akhlak mulia dijadikan sebagai dasar dalam pergaulan.
Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa metode dalam pendidikan Islam mempunyai peranan yang amat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sebaik apapun materi yang akan kita sampaikan, tanpa disertai metode yang tepat dalam pencapaiannya, dikhawatirkan materi tersebut tidak sampai dan tidak difahami oleh peserta didik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wallahumma fiq ila kumut tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.